Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan adalah masih dalam seri topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, hanya Tuhanlah pertolongan kita. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, maka kita akan binasa. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, maka iblis akan leluasa menghancurkan kehidupan kita, leluasa membinasakan dan menyesatkan kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa dan sanggup menolong kita dari tipuan, dari kejahatan iblis bagi kita. Nah itu sebabnya saudara, kita perlu terus belajar bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar sadar kita ada sebagaimana kita ada karena kita telah ditolong oleh Tuhan, dan kita akan terus bertindak sebagaimana seharusnya supaya ke depan pun kita terus akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya pribadi sangat sadar bahwa keadaan saya hari ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Saya masih hidup, saya masih bernafas, saya masih bisa melayani Tuhan hari ini karena pertolongan Tuhan. Berkali-kali nyawa saya hampir melayang, tetapi saya melihat dan menyadari betul bahwa Tuhan menyelamatkan saya lagi, semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Saya masih mengingat saudara, di masa kecil saya mengalami satu musibah, dan ketika selesai musibah itu saya dibawa ke rumah sakit. Tidak ada dokter yang waktu itu yang berani menangani saudara. Sampai akhirnya mereka mengambil keputusan mereka akan menangani, tapi dengan catatan harapannya tipis, dan kemudian orang tua saya harus tanda tangan dengan keterangan bahwa hanya sedikit harapan, tetapi dokter akan mencoba. Tetapi hari ini saya selamat, semuanya karena pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian, kalau saya flashback ke belakang saudara, hari ini saya begitu menyadari saya ada sebagaimana saya ada karena Tuhan yang telah menolong saya. Saat ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebentar ke belakang kehidupan saudara. Coba ingat-ingat kapan saudara pernah mengalami di mana kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara tidak ada lagi hari ini. Saya percaya setiap kita pernah mengalami itu saudara. Kalau bukan karena Tuhan menolong kita, kita tidak ada lagi hari ini. Mungkin ada saudara yang malah mengingat beberapa peristiwa
tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan atas kesadaran itu hari ini saudara, mari kita mengakui bersama bahwa kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dan mari kita sadari betul bahwa hari ini dan ke depan kita tetap memerlukan pertolongan Tuhan yang menyelamatkan kita, pertolongan Tuhan yang membebaskan kita, pertolongan Tuhan yang memberkati kita. Nah, itu sebabnya kita akan terus belajar saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan terus dan terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur Daud, di mana dalam Mazmurnya ini Daud menyadarkan umat-umat Tuhan bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Dan Daud juga menjelaskan apa yang Tuhan lakukan ketika dia menyatakan pertolongannya bagi kehidupan umat-umatnya. Saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, di sana Daud menjelaskan bahwa jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka manusia atau lawan mereka telah membinasakan mereka. Dan Daud menegaskan, biarlah Israel berkata demikian. Artinya di sini saudara, Daud mau menyadarkan umat-umat Tuhan, mau menyadarkan orang-orang Israel bahwa mereka ada sebagaimana mereka ada karena pertolongan Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang menolong mereka, mereka sudah binasa. Jikalau bukan karena pertolongan Tuhan, mereka tidak akan ada lagi. Ketika mereka melihat ke belakang, saudara, bagaimana mereka ditawan di Mesir, bagaimana mereka diperbudak di Mesir, maka seharusnya pada saat Mazmur ini disampaikan oleh Daud kepada mereka, mereka sedang ada di tanah Kanaan. Mereka sedang menikmati kedamaian, ketentraman, kemakmuran. Bayangkan saudara kalau mereka lihat ke belakang bagaimana mereka ditawan di Mesir. Sekali lagi seharusnya mereka berkata semuanya karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, biarlah orang Israel berkata demikian, bahwa jika bukan Tuhan yang menolong dan memihak kepada kita, kita sudah binasa oleh karena lawan-lawan kita. Begitu mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, bagaimana tentara Firaun mengejar mereka, dan bagaimana mereka dalam perjalanan, bagaimana mereka mulai masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa. Bagaimana dalam perjalanan mereka melewati bangsa-bangsa,
dan mereka dimusuhi oleh bangsa Kanaan, mereka diperangi oleh bangsa Kanaan. Saudara, artinya apa? Ada begitu banyak bahaya yang mereka hadapi, ada begitu banyak musuh yang ingin membinasakan mereka. Belum lagi di dalam perjalanan itu, saudara, ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Bahkan bukan hanya manusia. Mulai ayat 3 dikatakan, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Bahkan alam pun sudah membinasakan mereka kalau Tuhan tidak menolong mereka. Bayangkan bagaimana mereka, di belakang mereka ada tentara Firaun yang ingin membunuh, membinasakan mereka. Di hadapan mereka ada laut mati. Tetapi pada akhirnya laut itu terbelah dan mereka bisa lewat dari tengah laut itu. Kalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan bisa lewat dari tengah-tengah laut itu. Dan bagaimana mereka melewati padang gurun, di mana di siang hari begitu panas, bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan ternak mereka. Mereka tidak akan sanggup melewati panasnya terik dari padang gurun. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka, mereka sudah binasa. Dan kemudian di malam hari mereka begitu kedinginan, saudara. Tetapi Tuhan sediakan tiang api. Di siang hari Tuhan sediakan tiang awan, supaya di siang hari mereka tidak kepanasan, di malam hari mereka tidak kedinginan. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka dengan tiang awan dan tiang api, mereka sudah binasa. Mereka tidak akan sanggup menghadapi panasnya terik di siang hari bersama dengan anak-anak mereka. Mereka tidak akan sanggup menghadapi dinginnya malam bersama dengan anak-anak mereka. Tetapi Tuhan sediakan tiang awan dan tiang api, sehingga mereka bisa berjalan dengan teduh. Jikalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan sanggup. Mereka akan binasa. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan atas orang-orang Israel pada zaman dulu. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menyediakan manna bagi mereka saat mereka kelaparan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengeluarkan air dari batu ketika mereka kehausan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengirimkan burung puyuh ketika mereka rindu makan daging. Sungguh luar biasa pertolongan dan keajaiban Tuhan yang dinyatakan bagi mereka di masa lalu. Itu yang Daud mau sadarkan dari diri mereka, saudara, bahwa kalau bukan Tuhan yang menyatakan pertolongannya, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Mujizat dan kedahsyatan itu tidak akan terjadi. Dan pada hari itu, saudara, mereka sudah ada di tanah Kanaan dan ada ketentraman, segala sesuatu ada. Mereka nyaman di sana. Kenyamanan inilah yang seringkali membuat orang lupa bahwa mereka ada karena pertolongan Tuhan. Dari masa lalu hidup mereka ditolong oleh Tuhan. Demikian juga hari ini, saudara. Kalau kita melihat ke belakang, kita melihat begitu dahsyat pertolongan Tuhan. Hari ini, malam hari ini, lihat diri saudara. Adakah saudara sedang ada dalam kenyamanan? Hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Karena ketika saudara berada di dalam kenyamanan, itu akan memicu, itu akan membuat saudara lupa akan masa lalu pertolongan Tuhan. Kenyamanan akan membuat saudara malah lupa akan Tuhan. Lupa untuk mengandalkan Tuhan karena segala sesuatu ada, segala sesuatu nyaman. Itulah sebabnya hari ini firman Allah mengingatkan saya dan saudara bahwa di masa lalu itu semuanya karena pertolongan Tuhan sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan di hari ini sadarilah terus bahwa kita ada karena pertolongan Tuhan. Sadarilah terus bahwa keberadaan kita semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong saudara, saudara tidak akan lagi bernafas hari ini. Jikalau bukan Tuhan yang menolong saudara di masa lalu, saudara tidak akan ada sebagaimana saudara ada hari ini.
Segala sesuatunya yang saudara alami hari ini karena pertolongan Tuhan. Saudara, saya rindu saudara menyaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar. Apa pertolongan Tuhan yang saudara alami di masa lalu? Yang saudara sadar kalau bukan karena pertolongannya itu, saudara tidak hidup hari ini. Silakan tuliskan kesaksian saudara itu, saudara, untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, menguatkan hidup orang lain, bahwa karena pertolongan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap menolong kita, masih menolong kita, dan terus akan menolong kehidupan kita. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, saudara, kita akan binasa. Dan hari ini pun kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita dalam bahaya. Dan ke depan pun kalau bukan Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, hidup kita akan binasa. Sadari bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Saudara, selanjutnya yang saya ingin kita renungkan bersama, apa bentuk pertolongan Tuhan yang Dia akan nyatakan dalam hidup kita terus ke depan, saudara? Itu yang dijelaskan oleh Daud di sini, di mana dari beberapa hal tersebut ada yang pertama di ayat 6 dikatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Daud menyadarkan umat-umat Tuhan bahwa musuh-musuh mereka di masa lalu ingin membinasakan mereka, dan musuh-musuh mereka jauh lebih besar daripada mereka. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Tuhan tidak mengizinkan mereka menjadi mangsa bagi gigi musuh-musuh mereka. Artinya apa, saudara? Di masa lalu mereka telah ditolong oleh Tuhan. Artinya bentuk pertolongan Tuhan, baik di masa lalu, baik hari ini, baik ke depan, saudara, adalah pertolongan. Dia akan menolong setiap anak-anaknya, melindungi anak-anaknya dari musuh-musuhnya. Dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya binasa oleh musuh-musuhnya, tetapi Tuhan melindungi mereka, menjagai mereka. Bayangkan, saudara, orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan mengerjakan tulah di sana sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Dan ketika mereka sudah keluar, Firaun tetap tidak rela, saudara, sehingga dia memerintahkan tentaranya untuk mengejar mereka dan memulangkan mereka kembali. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan melindungi mereka dari musuh-musuh sehingga mereka bisa lewat dari tanah Kanaan. Bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan mereka hanya dengan bersorak dan mengitari tembok Yeriko, maka tembok yang tebal dan besar itu, saudara, runtuh oleh karena Tuhan. Bagaimana mereka menghadapi bangsa-bangsa, tetapi pada akhirnya mereka semua dikalahkan padahal mereka jauh lebih besar. Itu karena Tuhan melindungi umat-umatnya. Jadi bentuk pertolongan Tuhan yang pertama, saudara, adalah perlindungan Tuhan. Adakah saudara ada sebagaimana saudara ada hari ini karena Tuhan telah menolong saudara di masa lalu? Dia telah melindungi kehidupan saudara. Dan adakah saudara hari ini sedang merindukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara atas apa atau atas situasi yang sedang saudara alami? Mungkin saat ini saudara sedang dikejar-kejar oleh karena situasi dan kondisi saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan, doa, saudara, karena mereka sedang dikejar-kejar oleh orang yang ingin mencelakakan mereka karena urusan hutang piutang, karena urusan bisnis, karena urusan uang dan sebagainya. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan atas semua kondisi, atas semua situasi yang sedang saudara alami hari ini. Saudara butuh pertolongan Tuhan yang melindungi kehidupan saudara. Saudara, saya mengalami banyak peristiwa di mana Tuhan melindungi kehidupan saya.
Saya mengalami beberapa kali eksiden saudara, kecelakaan. Dan ketika saya melihat bagaimana terjadinya kecelakaan itu, saya hanya dapat berkata, terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Berkali-kali Tuhan menyelamatkan. Berkali-kali Tuhan melindungi. Satu kali saudara, saya mengalami kecelakaan. Dan pada waktu itu saya tergelincir di aspal. Dan pada waktu itu saya sedang menggendong satu tas kecil. Dan di tas kecil itu saya teringat ada satu antena internet saudara yang terbuat dari besi. Dan ketika saya jatuh karena menabrak hewan, menabrak kucing saudara, dan kemudian saya terlempar dan saya tergelincir di aspal. Dan pada waktu itu saya masih mengingat sekali, saya tergelincir jauh ke sana. Dan itu saya bisa selamat, saya bisa tidak mengalami cedera apa-apa karena besi yang ada di tas yang ada di depan saya, yang ada di perut saya saudara, yang saya buat di sebelah depan, itu yang dipakai Tuhan melindungi. Saya tergelincir di aspal sehingga besi itu habis dimakan aspal, tetapi saya selamat tanpa cedera yang berarti. Melihat itu, saya berkata, jikalau bukan Tuhan yang menolong dan melindungi, saya sudah bahaya. Tetapi pada waktu itu kebetulan saya bawa alat itu saudara yang terbuat dari besi, dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melindungi saya. Dan sering kali ada banyak peristiwa yang demikian saudara. Perlindungan Tuhan luar biasa. Itu sebabnya aku selalu berkata dan selalu mengakui bahwa hidupku hari ini semata-mata karena pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan dalam bentuk perlindungannya di dalam kehidupan saya. Hari ini saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara ada hari ini karena pertolongan Tuhan, biarlah ke depan kita tetap berkata dan menyadari bahwa kita ada karena pertolongan dari Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-7, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Saudara, sadarilah dan ketahuilah bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus bekerja. Bahkan di akhir zaman ini dia akan semakin giat untuk bekerja. Dia terus bekerja mencuri, membunuh dan membinasakan, menyesatkan jiwa-jiwa termasuk saya dan saudara. Iblis akan terus bekerja untuk membinasakan, untuk menyesatkan dan untuk mencelakakan kita. Dia akan memakai jerat untuk menjerat kita. Itu yang dikatakan di sini saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita diluputkan dari jerat. Saudara tahu jerat? Jerat atau perangkap saudara adalah alat yang dipakai untuk menangkap burungkah atau binatangkah atau apapun itu. Dan biasanya jerat itu adalah alat yang dimana di sana dipakai sesuatu atau ditaruh sesuatu yang menarik bagi binatang yang akan dijerat. Contohnya saudara, di rumah saya seringkali ada tikus saudara yang sering mengganggu dan sering menggigit barang-barang yang berharga. Dan kemudian saya berkali-kali berusaha untuk menjerat. Dan ternyata jerat yang paling efektif itu adalah jerat yang dimana di sana saya taruh makanan yang menarik bagi tikus tersebut. Sehingga dia akan datang dan dia akan berusaha mengambil makanan yang menarik bagi dia yang saya taruh di sana, dengan harapan bahwa ketika dia mengambil makanan itu, saat itulah dia terperangkap dalam jerat itu.
Dan itu sering terjadi, saudara. Dan itu terjadi ketika ada tikus yang tertarik kepada makanan itu dan dia mengambil dan kemudian dia terperangkap di sana. Artinya, di dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Iblis akan terus berjuang. Iblis akan terus berusaha untuk menyesatkan kita. Dan dia akan menggunakan jeratnya, di mana di dalam jeratnya itu dia akan memakai hal-hal yang menarik, hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita butuhkan, hal-hal yang memenuhi keinginan kita dan sebagainya dan sebagainya, hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Itu yang akan dipakai oleh iblis untuk menjerat dan membinasakan umat-umat Tuhan. Ada begitu banyak orang binasa karena jerat hawa nafsu. Ada begitu banyak orang yang hari akhirnya terperangkap dan jatuh oleh karena hawa nafsu, saudara. Karena iblis memakai itu untuk menjatuhkan dan menjerat jiwa-jiwa. Tidak sedikit dari orang-orang yang terjerat itu adalah pemimpin-pemimpin rohani, pengkhotbah-pengkhotbah malah, pelayan-pelayan di gereja, dijerat oleh iblis dengan sesuatu yang menarik dan akhirnya jatuh dan terperangkap. Tidak sedikit orang yang dijerat dengan jabatan, tawaran jabatan, harta, dan sebagainya. Saya pernah bercerita, saudara, bahwa satu kali saya diundang untuk berkhotbah ke satu batalion. Dan kemudian ketika saya sampai di sana, biasanya orang-orang berkumpul. Saya sudah tahu bahwa sekian jumlah akan berkumpul. Tapi pada waktu itu tidak seperti biasanya orang berkumpul. Artinya tidak sebanyak yang biasanya. Dan kemudian saya bertanya kepada salah seorang pelayan di sana. Saya berkata, "Di mana teman-teman?" Lalu dia berkata, "Teman-teman sedang mengikuti satu acara." Acara apa itu? Lalu dia sebutkan acaranya yang berkaitan dengan keagamaan dan bukan agama Kristen, saudara. Lalu kemudian dia jelaskan bahwa acara itu ada di rumah Bapak Paulus. Saya kaget, saudara, kok bisa di rumah Bapak Paulus dia dilakukan acara yang demikian. Lalu diceritakan bahwa dulu Pak Paulus sebenarnya adalah orang Kristen, tetapi karena tawaran-tawaran tertentu akhirnya dia menjual Yesus, dia meninggalkan Yesus, dan akhirnya dia menganut agama yang berbeda. Saudara, iblis akan memakai apa saja, termasuk jabatan, untuk menyesatkan, untuk membinasakan jiwa-jiwa, membinasakan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Karena hanya pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita untuk lepas dari jerat iblis. Ada begitu banyak hal-hal yang dibuat menarik untuk membinasakan dan menjerat umat-umat Tuhan. Harta, kenikmatan dunia, dan sebagainya dipakai oleh iblis untuk menjerat umat-umat Tuhan. Saudara, ketika saya bercerita seperti ini, mungkin saudara teringat akan seseorang yang dulunya mungkin cinta Tuhan tapi akhirnya terjerat. Saya mengalami begitu banyak, saudara, ada anak-anak Tuhan yang dulu begitu cinta Tuhan, begitu setia ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi terjerat oleh iblis melalui pasangan hidup. Ada orang-orang yang dulu begitu semangat melayani Tuhan, tapi akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan karena dijerat oleh iblis melalui hawa nafsu. Ada orang-orang juga yang dulu begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melayani Tuhan, lalu kemudian dia mau melamar kepada satu bagian, saudara, untuk bisa bekerja di sana. Bahkan dia meminta doa kepada saya supaya dia bisa lulus. Bahkan, saudara, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama berpuasa. Dia meminta supaya saya juga ikut berpuasa bersama dia supaya kami bisa berdoa bersama. Kami berpuasa bersama, saudara, supaya dia bisa lulus dan dia bisa diterima. Dan pada akhirnya, singkat cerita, dia lulus.
dan dia diterima di sana. Tapi betapa menyedihkannya saudara, bahwa setelah dia lulus, pada akhirnya dia malah menjauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Terjerat oleh iblis. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak cara yang iblis bisa pakai untuk menjerat dan menjatuhkan jiwa-jiwa. Hari ini bagaimana dengan saudara? Hati-hati, jangan-jangan hari ini saudara pun sedang ada dalam perangkap jerat iblis. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini. Datang kepada Tuhan, mohon pertolongan daripadanya, supaya saudara dibebaskan dari jerat iblis dalam bentuk apapun itu. Mohon pertolongan dari Tuhan untuk membebaskan saudara dari jerat iblis. Biarlah saudara mengalami kebebasan. Biarlah saudara ditolong oleh Tuhan dan jerat iblis disingkirkan oleh Tuhan, dan saudara menang dan bebas dalam Tuhan. Jadi saudara, yang kedua, ketika kita mengharapkan dan merindukan pertolongan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari segala jerat dan tipu muslihat iblis. Tuhan akan melindungi dan menolong kita. Kemudian yang terakhir saudara, bentuk pertolongan Tuhan yang dia nyatakan bagi umat-umatnya yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di ayat yang ke-8 ini ditegaskan saudara bahwa pertolongan kita itu ada di dalam nama Tuhan. Kita hanya akan menemukan pertolongan di dalam nama Tuhan. Tidak ada pertolongan di tempat lain saudara, kecuali dalam nama Tuhan. Sekalipun ketika saudara pergi ke satu tempat kepada seseorang dan sebagainya, dan kemudian saudara meminta pertolongan di sana, saudara mengandalkan dia untuk mendapatkan pertolongan, mungkin untuk sekian waktu saudara sepertinya tertolong. Tetapi pada akhirnya sekali lagi iblis terus bekerja dan dia terus menjerat dan membinasakan. Dan pada akhirnya pertolongan itu tadi akan berubah dan berbalik. Hanya Tuhan pertolongan yang benar. Dan hanya di dalam nama Tuhan kita dapat menemukan pertolongan. Dan di sini ditegaskan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya saudara, pertolongan dari Tuhan itu adalah pertolongan yang tidak terbatas. Adalah pertolongan yang ajaib, adalah pertolongan yang luar biasa. Di mana di sini ditegaskan bahwa pertolongan yang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia berkuasa, dia sanggup, dia bahkan menjadikan langit dan bumi, saudara, ditegaskan di sini bahwa tidak terbatas kuasanya. Kalau langit dan bumi saja dia yang ciptakan, saudara, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Allah kita sanggup untuk menolong. Tuhan Allah kita berkuasa untuk menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang menjadi masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara alami dalam hidup saudara saat ini? Apakah itu masalah keluarga? Mungkin masalah keluarga saudara begitu sulit, begitu rumit, bahkan keluarga saudara sudah ada di ambang kehancuran. Saudara, saya mengalami begitu banyak peristiwa di mana ada keluarga-keluarga yang datang untuk konseling, menceritakan masalah yang mereka alami. Dan berkali-kali saudara, mereka datang hanya untuk menceritakan bahwa mereka akan segera bercerai. Tetapi hal yang luar biasa yang saya lihat saudara, bahwa pada akhirnya Tuhan menolong mereka. Dan akhirnya keluarga-keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan keluarga yang sudah begitu hancur dan diambang perceraian. Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup
menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis. Mungkin saudara menghadapi masalah di tengah-tengah pekerjaan saudara. Mungkin hari ini saudara sedang ada di ambang PHK. Saudara terancam dipecat oleh karena situasi yang ada. Tapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah sanggup campur tangan dan menyatakan kuasanya. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apalagi masalah pekerjaan saudara. Kalau Tuhan menghendaki saudara masih bekerja di tempat kerja saudara, Dia akan membela saudara dengan caranya. Kalau Tuhan tidak menghendaki lagi saudara di sana, Dia akan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang hari ini. Jadi saudara, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dalam masalah saudara di tengah-tengah pekerjaan saudara. Masalah ekonomi yang hari ini hancur, mungkin saudara malah sedang terlilit hutang. Dengar saudara, Allah kita sanggup menolong saudara untuk membebaskan saudara dari lilitan hutang. Dia sanggup membuka jalan berkat bagi saudara untuk memberkati kehidupan saudara, sehingga kelak saudara akan bebas hutang, malah saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, Tuhan sanggup. Mungkin ada saudara yang sedang sakit parah. Tuhan pun sanggup menyembuhkan saudara dari segala penyakit saudara hari ini. Dia Allah yang berkuasa. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama, yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Karena sekali lagi saudara, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Dia saudara. Dia sanggup menolong kita. Dia berkuasa untuk menolong setiap kita. Itu sebabnya mari kita terus mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita saudara, karena Dia pasti sanggup menolong kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan sanggup menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana hanya Tuhanlah pertolongan kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita di masa lalu, kalau bukan Tuhan yang menolong kita di hari ini, dan kalau bukan Tuhan yang menolong kita di masa depan, kita sudah binasa oleh karena siasat iblis, karena dia ingin selalu menghancurkan jiwa-jiwa. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan hanya Tuhanlah pertolongan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita mengharapkan pertolongan Tuhan semata-mata di dalam kehidupan kita, karena memang hanya Dialah sumber pertolongan. Mari kita harapkan Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, ketika Dia menolong saudara, maka Dia akan melindungi saudara dari segala mara bahaya. Ketika Dia menolong kita saudara, maka Dia akan meluputkan kita dari jerat iblis yang ingin selalu menangkap kita, merangkap kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Tetapi pertolongan Tuhan akan meluputkan kita dari jerat iblis. Bahkan pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia sanggup melakukan segala perkara melebihi apa yang kita pikirkan saudara, karena langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari alami janji-janji firman Tuhan, di mana Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara. Dia melindungi saudara, Dia meluputkan saudara dari jerat, Dia menolong saudara dengan kuasanya yang ajaib, di mana tidak ada yang mustahil bagi Dia. Biarlah janji-janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan saudara. Dalam kita menjalani hidup kita, mari kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Saat ini saya rindu kita berdoa saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, supaya firman-Nya, janjinya digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, di mana Engkau berjanji bahwa Engkau akan menolong kami, dan pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dalam bentuk perlindungan-Mu dalam hidup kami.
Pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dengan meluputkan kami dari segala mara bahaya siasat iblis. Dan pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang tiada terbatas ya Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib. Dan kami rindu mengalami pertolongan-Mu itu dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mau berharap penuh kepada pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun yang mereka alami, ajar mereka mengharapkan pertolongan Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Dan Tuhan kiranya menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang menerapkan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berdoa bagi segala pergumulan mereka, beban dan persoalan mereka. Berdoa bagi istirahat mereka malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berdoa bersama dan hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa. Hadirlah terus di tengah kami, nyatakan kuasa-Mu di tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong.
Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus.
Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan,
sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka
orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami
supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan, jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa. Berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.